Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Sajamatullah dengan NIM 222211138. Saya akan mempresentasikan tentang Wahyu Al-Quran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian wahyu. Pengertian wahyu menurut bahasa. Wahyu secara bahasa diartikan sebagai isyarat yang cepat, bisa juga diartikan sesuatu yang diturunkan, disingkapkan, atau diumumkan. Sedangkan menurut istilah yaitu wahyu ialah informasi secara tersembunyi dan cepat khusus ditunjukkan kepada orang tertentu tanpa diketahui orang lain. Namun, terkadang juga bermaksud al-mu'ah, yaitu pengertian isim matful. Maknanya yang diwahyukan dalam Al-Quran, wahyu diulang sebanyak 78 kali, yaitu dalam bentuk kata benda atau isim sebanyak 6 kali, dan dalam bentuk kata kerja atau fi'il sebanyak 72 kali. Saya akan menjelaskan tentang konsep wahyu menurut Al-Quran. Yang pertama, tanpa melalui perantara. Di antaranya ialah mimpi yang benar bagi para nabi adalah wahyu yang wajib diikuti. Contoh seperti mimpi Nabi Ibrahim agar menyembelih anaknya Ismail. Yang kedua, hubungan Tuhan dan manusia bersifat timbal balik. Maksudnya dari Tuhan ke manusia dan dari manusia kepada Tuhan. Di dalam Al-Quran, wahyu memperoleh tempat yang sangat khusus, diperlakukan secara istimewa, sesuatu yang misterius, rahasia yang tidak dapat diungkapkan oleh pikiran manusia biasa. Yang ketiga, diturunkan secara langsung. Apa yang diterima Nabi adalah murni dari Nabi sendiri, dari Allah yang sudah berbahasa Arab, bukan dialihkan ke bahasa lainnya. Saya akan menjelaskan cara wahyu Allah turun. Cara wahyu Allah turun kepada para rasul. Yang pertama, datang kepadanya suara seperti dencingan lonceng dan suara yang amat kuat yang mempengaruhi faktor-faktor kesadarannya. Apabila wahyu yang diturunkan kepada Rasul dengan cara ini, maka ia mengumumkan segala kekuatan kesadarannya untuk menerima, menghafal, dan memahaminya. Dan suara itu mungkin sekali suara kepakan sayap para malaikat. Yang kedua, malaikat menjelma kepada Rasul sebagai seorang laki-laki dalam bentuk manusia. Cara yang demikian itu lebih ringan dari cara yang sebelumnya, karena adanya kesesuaian antara pembicara dengan pendengar. Rasul merasa senang sekali mendengar dari utusan pembawa wahyu itu, karena merasa seperti seorang manusia yang berhadapan dengan saudaranya sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja sih karakter wahyu. Karakter nomor 1 yaitu yang paling utama bersumber dari Tuhan. Yang kedua, perintah yang berlaku umum. Yang ketiga, nas berupa bahasa Arab. Yang keempat, tidak bertentangan dengan akal. Selanjutnya ialah macam-macam wahyu. Apa saja sih macam-macamnya? Ada 3 macam wahyu di sini. Yang pertama, Al-Quran, yang kedua hadis qudsi, yang ketiga hadis nabawi. Ada sedikit perbedaan di antara ketiganya. Ya, pertama, Al-Quran, redaksi berbahasa Arab dan maknanya dari Allah.
Sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah, redaksi bahasanya disusun sendiri oleh Nabi dengan menisbatkan kepada Allah. Yang ketiga tentang hadis nabawi, maknanya dari Allah sedangkan redaksinya disusun sendiri oleh Nabi tanpa menisbatkannya kepada Allah. Yang selanjutnya ialah keabsahannya sebagai wahyu Allah bersifat mutlak. Itu Al-Quran. Sedangkan hadis qudsi ialah keabsahannya sebagai wahyu Allah ada yang bersifat mutlak dan ada yang bersifat relatif. Yang ketiga tentang hadis nabawi, yaitu keabsahannya sebagai wahyu Allah ada yang bersifat mutlak dan ada yang tidak bersifat mutlak. Yang terakhir tentang fungsi Al-Quran atau wahyu. Wahyu berfungsi memberitahu informasi bagi manusia. Bagi aliran kalam tradisional, akal manusia sudah mengetahui 4 hal, maka wahyu ini berfungsi memberikan konfirmasi tentang apa yang dijelaskan oleh akal manusia sebelumnya. Tetapi baik dari aliran Mu'tazilah maupun dari aliran Sumarkan tidak berhenti sampai di situ pendapat mereka. Mereka menjelaskan bahwa betul akal sampai pada pengetahuan tentang kewajiban berterima kasih kepada Tuhan serta mengerjakan kewajiban yang baik dan menghindarkan dari perbuatan yang buruk, namun tidaklah wahyu dalam pandangan mereka tidak perlu. Menurut Mu'tazilah dan Maturidiyah samakan, wahyu tetap perlu. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.